Kadang-kadang kita menyadari ada apa sih yang terjadi sama kita? Kok kayaknya saya merasa ada suatu emosi yang bisa bahkan membuat luka pada orang lain dari luka yang pernah kita dapetin. Sehingga berdampak juga pada anak-anak kita dalam cara kita mendidik dia, dalam pola asuh kita, seperti itu. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana hipnoterapi bisa membantu kita menyembuhkan luka dari akar terdalam. Bersama Dr. Yuliana, seorang dokter sekaligus hipnoterapis klinis bersertifikat yang telah menolong banyak orang untuk memahami dan menata ulang alam bawah sadar mereka melalui sesi hipnoterapi di House of Peace, sebuah pusat meditasi dan hipnoterapi yang berlokasi di Jakarta Barat. Dalam obrolan ini, Dr. Yuliana mengajak kita menyadari bahwa healing bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang membangun kekuatan baru dari pengalaman yang pernah melukai kita sebelumnya. Karena ia percaya untuk bisa hadir utuh bagi keluarga, kita perlu belajar mengenal dan berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Banyak sekali yang misalnya sudah mereka mencoba dari psikolog, psikiater, minum obat-obatan. Dok, saya sudah minum obat beberapa tahun, dok. Tapi kok rasanya di sini masih nggak nyaman. Saya mau lepas dari obat. Saat saya lepas obat kok emosi saya kembali timbul misalnya. Jadi kalau di hipnoterapi ini kan akar masalahnya kita cabut. Setelah akar masalah kita cabut, berarti kan ini gak akan tumbuh lagi trauma ini. Dan tidak akan lagi mempengaruhi perilaku dia untuk menimbulkan luka-luka pada orang lain. Ada yang mundurnya ke rahim mama. Itu gimana ya? Dia menangis. Dia benar-benar menangis loh. Kenapa saya bilang itu? Mama sakit ma, sakit. Kenapa sakit? Saya bilang, mama pukul-pukul perutnya, katanya gitu. Ada lagi yang mama meminum sesuatu yang membuat saya gak enak, gak nyaman. Kenapa sih sekarang kita lihat kadang-kadang ada apa ya dengan saya ya? Kenapa ya saya selalu, kalau orang-orang saya lihat dengan kelakuan anak yang gak mau makan aja ya biasa-biasa aja. Tapi kalau bagi saya itu bisa marah meledak-ledak. Bahkan ada ibu yang bisa menjejelin makanannya, jambak rambutnya, diguyur, diikat, itu ada gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada luka yang pernah dia alami di masa lalu. Menurut dokter, berarti apakah benar untuk seseorang menjadi orang tua mereka harus selesai dengan diri mereka sendiri atau enggak gitu juga? Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang seputar motherhood, career, self-development, and more. This is a safe place untuk kita berbicara, mengenal lebih dalam lagi tentang diri kita. Karena semakin kesini aku semakin sadar ya bahwa pentingnya kita berdamai, mengenal diri sendiri, supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu. Jadi narasumber kita kali ini sangat cocok menurutku untuk membuat kita belajar lagi tentang diri kita sendiri, belajar bahwa semua tuh ada sebab akibat loh sebenarnya. Ya, I'm welcoming Dr. Yuliana. Hai Sabrina. Selamat datang dokter. Thank you banget ya udah mau sharing di Boss Mama. Karena kan dengan kesibukan dokter ya yang sekarang kesibukannya praktek ya, Dok. Iya, praktek. Jadi saya praktek hipnoterapi, praktek juga dengan dokter umum. Nah, praktek hipnoterapi ini mungkin kan kalau parents di sini familiarnya tentang ke dokter anak atau ke psikolog anak ya. Tapi hipnoterapi ini apa nih kalau boleh kita ceritakan dokter ke orang-orang yang baru mendengar sebenarnya ini apa sih dan mungkin bedanya apa dengan psikolog kayak gitu, Dok? Ya, gini. Kita kan tahu ya, kadang-kadang kita menyadari ada apa sih yang terjadi sama kita. Kok kayaknya saya merasa ada suatu emosi yang bisa bahkan membuat luka pada orang lain dari luka yang pernah kita dapetin. Sehingga berdampak juga pada anak-anak kita dalam cara kita mendidik dia, dalam pola asuh kita, seperti itu. Nah, dengan hipnoterapi ini, itu adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Kita mencari akar masalahnya. Apa sih akar masalah di masa lalu yang mempengaruhi sekarang dalam emosi, pikiran, dan perilaku seseorang? Nah, dalam hipnoterapi ini kita akan membawa pasien dalam keadaan hipnosis, yaitu dengan menembus pikiran sadarnya kepada pikiran bawah sadarnya. Nah, di pikiran bawah sadar itulah letak memori dan emosi-emosi yang pernah dia alami di masa lalunya. Nah, dengan menjumpai itu, kita merawat luka-luka tersebut. Kita menyembuhkan trauma-trauma tersebut. Sehingga cara berpikir dia, mindset dia menjadi berbeda. Dan itu mempengaruhi setelah selesai terapi, dia akan mempunyai cara berpikir yang baru. Dan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku dia di dalam sehari-harinya. Ini menarik banget karena kebetulan aku pernah ada temen ya yang
mengikuti hipnoterapi, dan waktu itu cerita, iya aku tuh dibawa ke alam bawah sadar ya gitu, itu ada prosesnya. Cuma kan orang mungkin mikir hipno gitu, ini hipnotis gitu kan, mungkin yang nggak terlalu tahu ya tentang ilmunya. Nah ini proses membawa ke alam bawah sadar tuh dengan apa ya dok, dengan aspek apa gitu? Iya, kita ada tekniknya. Jadi bagaimana kita kan dalam keadaan sadar penuh di gelombang beta seperti itu kan. Kalau dalam keadaan baru bangun tidur, masih dalam keadaan rileks bisa di alfa. Nah kita akan membawa pasien untuk pada gelombang theta. Nah jadi pasiennya bukannya tidur, pasiennya bukannya nggak sadar, dia tahu keberadaan terapisnya ada di samping dia, kita ada komunikasi terus, tapi dia dalam keadaan rileks. Tapi analisa dan kritis dia menurun, fokus dan konsentrasi dia meningkat, sehingga dia fokus menerima apa yang kita bicarakan, sugesti-sugesti yang kita berikan, dan itu akan tertanam di bawah sadar dia. Seperti itu. Ini aku jadi penasaran dok, kapan kita bisa bilang ada kebutuhan yang kita perlu selesaikan, ada masalah yang perlu kita benahi, tapi solusinya mungkin salah satunya dengan pergi ke hipnoterapis tuh. Karena kan kalau misalnya masalah psikolog gitu ya, kita ada masalah-masalah yang mungkin kita familiar, kita kayak cocoknya ke psikolog nih supaya ada mediasi atau konseling, itu kan juga udah kebayang ya. Tapi kalau kapan kita bisa bilang bisa nih kayaknya sebuah masalah yang masuk ke hipnoterapi gitu, apakah kita bisa ke psikolog and ke hipnoterapi at the same time atau bagaimana tuh dok? Iya, nah banyak sekali yang misalnya sudah mereka mencoba dari psikolog, psikiater, minum obat-obatan, dok saya sudah minum obat beberapa tahun dok, tapi kok rasanya di sini masih nggak nyaman, saya mau lepas dari obat, saat saya lepas obat kok emosi saya kembali timbul misalnya. Jadi kalau di hipnoterapi ini kan akar masalahnya kita cabut. Setelah akar masalah kita cabut, berarti kan ini nggak akan tumbuh lagi trauma ini, dan tidak akan lagi mempengaruhi perilaku dia untuk menimbulkan luka-luka pada orang lain. Nah, jika dirasa bahwa kita sudah mencoba segala cara tapi nggak bisa juga membantu, sebaiknya lakukan segera hipnoterapi biar akar masalah ini dicabut. Lebih baik lagi kalau dari pertama sudah langsung dilakukan untuk mencabut akar ini, sehingga akar ini nggak semakin menyebar kemana-mana, menimbulkan luka yang lebih dalam lagi, seperti itu. Boleh kasih contoh nggak nih dok? Mungkin salah satu atau case-case yang sering dokter handle sebelumnya kayak apa gitu ya, dan lalu dengan melalui proses hipnoterapi bagian apa yang berubah dari journey itu? Ya. Misalnya ada kasus sekitar usia 29 menjelang 30 tahun. Oh, seumuran aku. Oh ya, wah. Ini kayak harus dicobain nih kayaknya ya. Jadi dia ini orang pinter. Dia ini orang pinter, dia sudah bekerja di suatu perusahaan ternama. High achieving, yes. Tapi kok saya nggak punya percaya diri dok. Kalau mau ketemu orang, besok mau ke kantor, rasanya debar-debar. Rasanya nggak nyaman banget, rasanya berat banget. Mau bangun tidur aja, aduh kayaknya nggak bisa deh. Lah kenapa? Saya bilang, kamu kan pinter loh. Kamu bisa menguasai semuanya. Nggak tahu dok, saya juga nggak tahu. Nah begitu ketemu akar masalahnya, ternyata di masa kecil, dia ini seringkali mendapatkan kekerasan tidak hanya fisik tapi juga verbal dari papanya. Jadi dia nggak pernah divalidasi, dituntut untuk berprestasi, tapi begitu mendapatkan nilai baik, bapaknya nggak pernah tuh puji. Dia pikir ya biasa aja begitu. Bahkan seringkali dia dilabelkan dengan suatu label yang membuat dia semakin nggak percaya diri gitu. Jadi dia pikir ya dia berprestasi itu biasa-biasa aja menurut bapaknya. Tapi ada suatu label buruk juga yang diberikan bapaknya kepada dia. Nah ini dia bawa terus menerus, sehingga dia nggak merasa bahwa diri saya pinter, diri saya mampu, dan ini dibawa terus sampai di kampusnya, bahkan sampai pada pekerjaan. Tapi untuk akhirnya sampai ke memori itu tuh awalnya nggak nyadar ya? Nggak nyadar. Oh, jadi karena proses hipnoterapi ini. Paling nyadar dia ada suatu peristiwa ya, pokoknya ada luka dan dengan papa saya, tapi peristiwa persisnya apa? Kadang-kadang itu dia nggak sadar, nggak tahu peristiwanya apa. Begitu dimundurkan, kan di bawah regresi ya. Di bawah regresi itu ada yang mundur ke past life, ada yang dalam rahim mama, ada yang masa balita, anak-anak remaja. Nah, kadang-kadang ada suatu peristiwa yang dia begitu sadar, dia bilang, dok, ternyata kok itu ya akar masalah saya aja lupa loh dok gitu.
Tapi ingat di proses Nah, hipnoterapi. setelah selesai itu dia baru sadar, oh iya pernah saya mengalami itu. Oh ternyata itu yang menjadi akar masalah saya. Jadi misalnya nih, di sekarang kan kita orangnya mudah marah. Ya. Nah kita akan mencari kapan sih akar masalah pertama kali kamu mengenal apa itu marah. Sebagai anak-anak kan kadang nggak ngerti sih marah itu apa. Nah kita cari akar masalahnya apa. Peristiwanya dengan siapa, kasusnya apa, di usia berapa. Nah itu disebut akar masalah. Nah begitu kita jumpai di situ, kita bereskan di situ, kita rubah cara berpikir dia. Karena pemikiran anak kecil dalam memandang orang tuanya, anak tuh kan hanya maunya dicintai, diberikan apa yang dia mau. Tapi saat orang tua misalnya sibuk, capek, kerja sehingga mudah emosi sama dia merasa orang tuanya gak sayang dia. Padahal mungkin banyak hal yang medel ya. Tapi mungkin kalau kita di dewasa kan kita bilang maklum sih dok. Iya udah lebih dewasa ya. Tapi yang luka anak kecil ini itu gak bisa. Nah itu yang dia bawa. Inner child yang terluka kata orang ini dia bawa terus-terusan. Dan inner child inilah yang mendorong dia, yang mempengaruhi dia dalam dia berinteraksi dengan orang lain. I see. Seperti itu. Jadi itu yang menarik juga ya dari ketika teman aku cerita ya dok. Dia cerita ingat suatu momen di masa lalu ketika ABC. Terus kok bisa tahu-tahu ingat? Iya, dibawa ke alam bawah sadar. Berarti pertanyaannya, apakah benar sampai sekarang sebenarnya semua memori kita ketika balita, bayi itu masih ingat ya? Karena kan kalau saya pribadi sekarang secara sadar nggak ingat kalau memori balita secara spesifik atau pas bayi apalagi ya. Sebenarnya secara sains masih sebenarnya ada ingatan itu tapi tidak tervisit aja atau bagaimana dok? Ya sebenarnya ada. Seperti gini ya, ada yang mundurnya ke rahim mama. Itu gimana ya? Dia menangis. Dia benar-benar menangis loh. Kenapa saya bilang itu? Mama sakit ma, sakit. Kenapa sakit? Saya bilang, mama pukul-pukul perutnya katanya gitu. Ada lagi yang mama meminum sesuatu yang membuat saya nggak enak, nggak nyaman. Itu benar bisa ingat dok ya. Nah seperti itu. Biasa. Tapi kita sebagai hipnoterapis, kita itu nggak memvalidasi. Ini benar nggak sih kasus ini? Iya. Benar nggak sih yang terjadi persis seperti ini? Enggak. Tapi yang timbul, apa yang dia keluarkan, itu adalah berarti akar masalah yang tersimpan dalam memori bawah sadar dia, yang mempengaruhi dia sekarang. Nah yang penting kita bereskan aja. Apa yang menjadi akar masalah yang dia ungkapkan pada pikiran bawah sadar itu, kita bereskan sehingga itu tidak mempengaruhi dia lagi. Seperti itu. Nah biasanya ya dok, ketika kita udah sadar nih, oh ada memori ini yang mungkin memacu aku, dengan tahu kan mungkin gak bisa langsung berubah ya dok. Dari situ apa nih next step-nya dengan sesi bersama hipnoterapis? Apakah diceritakan lebih dalam atau ada ilmu-ilmu lain? Maksudnya diceritakan lebih dalam? Maksudnya kan misalnya kita udah ketemu nih tadi akar permasalahannya, oh ternyata ada inner child yang luka dari ayahnya. Terus setelah sesi hipnoterapi itu apakah jadi diceritakan gitu atau akhirnya pindah nih ranahnya ke psikolog atau seperti apa? Enggak, kita tuntaskan di situ. Tuntaskan langsung ya. Jadi begitu ya, ketemu di akar masalah dalam alam bawah sadarnya itu, langsung kita bereskan di situ. Kita rubah mindset anak-anak yang salah paham kepada orang tua ini. Kita berikan kebijaksanaan kita sebagai hipnoterapis. Makanya peran hipnoterapi itu sangat berpengaruh pada pasien. Bagaimana kita sudah mempunyai kebijaksanaan, spiritualitas yang baik, background keluarga yang baik, itu kan mempengaruhi kebijaksanaan yang kita berikan pada pasien. Sehingga pasien ini mendapatkan kebijaksanaan baru dari kita dan merubah mindset dia. Sehingga dia sekarang memandang orang tuanya bukan lagi orang yang jahat, bukan lagi orang yang melukai dia, tapi dia bahkan lebih mengerti, bahkan iba pada orang tuanya. Seperti bahkan mau berelasi dengan semakin baik sama orang tuanya. Jadi diberikan understanding gitu ya dok. Yes. Nah ini saya jadi penasaran kan tadi mungkin contoh pasien dewasa ya 29-30, tapi ketika lihat profil dokter pasiennya tuh bisa sampai anak dan remaja ya dok. Nah emang bisa semudah apa ya dok untuk bisa ikut hipnoterapis kayak batasan umurnya itu? Kalau di tempat saya biasanya kita selama pasien ini masih bisa kita ajak komunikasi, bisa mengerti apa yang kita sampaikan, itu bisa. Seperti ada pasien saya itu waktu itu umur 11 tahun dia menderita sindroma Tourette. Oh apa itu dok? Sindroma Tourette itu dia berteriak itu seperti suara serigala gitu. Jadi selalu tiba-tiba seperti itu. Bahkan di mall di mana dia seperti itu sehingga kadang-kadang dia malu, dia harus menutup diri dia. Berarti dia nggak sengaja? Nggak sengaja, karena itu timbul sendiri. Suatu gerakan atau perilaku atau yang diulang-ulang, itu biasanya sindroma Tourette. Nah di sana ternyata mengalami apa? Kenapa penyebabnya?
ternyata ada suatu kecemasan pada dia karena terlalu banyak dituntut sama mamanya dalam berprestasi, sehingga waktu mau ujian dia takut. Ada suatu kemarahan karena terlalu dipaksakan, seperti itu. Ada lagi satu perasaan kecewa. Jadi 3 perasaan ini menjadi bagian diri dia dan mempengaruhi timbul sindroma Tourette itu. Nah, setelah bagian-bagian diri ini, kecemasan, kemarahan, kekecewaan yang kita bereskan, dalam satu sesi hipnoterapi aja, itu sudah nggak lagi dia mengeluarkan suara itu. Serius dok, wow. Sampai teman-temannya juga bingung, kok kamu sekarang nggak pernah seperti itu luar biasa sekali. Dan banyak anak-anak lain yang nggak percaya diri atau yang mendapatkan bulian dari teman-temannya atau merasa dikucilkan, nggak ditemenin, sehingga menimbulkan trauma sama dia sampai dia juga jadi nggak punya semangat untuk sekolah. Nah, itu kalau misalnya trauma-trauma itu, luka-luka itu kita sembuhkan, ya dia akan menjadi anak yang punya semangat lagi. Cara pandang dia dalam memandang teman menjadi berbeda. Nah, ini tuh berarti saya juga pernah baca ya dok. Berarti kan tadi syarat untuk seseorang bisa ikut hipnoterapi tuh harus bisa komunikasi 2 arah. Tapi juga saya pernah baca bahwa pasiennya itu harus juga open minded untuk berubah diri. Nah, berarti selain faktor umur tadi ya, faktor bisa ngobrol, apalagi sih syarat supaya ini sesi hipnoterapi bisa lancar nih, karena kan harus kooperasi 2 arah. Iya betul Sabrina. Jadi pasien itu selalu kita tulis di inform consent, kamu harus punya niat sendiri. Karena kalau dengan niat sendiri, kita kan sungguh-sungguh, saya mau berubah. Apapun saya akan terbuka. Supaya dokter ini mengerti apa yang dialami pada saya di masa lalu. Jadi dengan niat sendiri, bukan karena dipaksa. Tapi kalau dipaksa, dia juga rasa, gak perlu, ngapain, biarin aja saya begini, biar kamu tahu rasa yang nyuruh itu gitu loh. Sebagai hukuman buat yang menyuruh gitu kan. Tapi kalau dia sadari bahwa saya harus berubah, ada sesuatu yang salah pada saya mempunyai hidup yang semakin lebih baik, nah dia akan mudah terbuka. Karena sebenarnya dalam keadaan hipnoterapi itu ya, hipnosis itu, pasien itu apa yang dia gak mau keluarkan saat dalam keadaan sadar, dia gak akan lakukan pun dalam keadaan hipnosis. Seperti itu. Oke, berarti tuh kalau alam bawah sadar ini sebenarnya kita jarang visit ya, kecuali saat tidur gitu ya saat dok. Tidur. Boleh diceritain gak ini tuh alam bawah sadar? Berarti emang ini misalnya saya kan belum pernah nih kebetulan ikut hipnoterapi, tapi jadi tertarik sih dok mendengarnya. Tapi berarti selama ini alam bawah sadar saya jarang di touch atau bagaimana? Karena kalau misalnya saya ini kan anak saya baru 1,5 tahun ya, itu juga pernah dengar istilah bahwa di beberapa tahun pertama nih right brain, alam bawah sadarnya tuh oke nih, kita bisa ajarin mereka something di bawah alam bawah sadar ketika mereka baru tidur berapa jam tuh bisa dibisikin, atau baru bangun, atau dalam keadaan main yang selalu fokus, itu bisa kita masukkan. Oh ya, jadi ini alam bawah sadar tuh kapan aja doknya, jadi penasaran saya. Jadi seperti kan di bawah sadar tuh kita baru bisa tembus saat dia di gelombang theta itu. Nah, biasanya di gelombang misalnya alpha itu adalah penghubung antara misalnya di beta itu ya, penghubung antara sadar dan bawah sadar. Nah, dalam keadaan bawah sadar itu tempat memori dan emosi kita disimpan di situ. Jadi kalau misalnya kita bilang kita misalnya dalam Sabrina suka dong walaupun lagi ngelamun tapi setir mobil, bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Tetap aja jalan aja kemana juga tetap sampai aja ke situ. Tapi masih mikir-mikir aja gitu ya. Tapi dia lagi mikirnya kemana-mana gitu. Aduh, anak saya gimana anak saya gimana gitu kan. Tapi tetap bisa jalan. Nah, itu adalah yang bekerja pikiran bawah sadar kita. Tapi saat kita menghitung, kita lagi memilih menu misalnya seperti itu ya, lagi memakai logika kita, itu kita dalam keadaan pikiran sadar. Oh, berarti sehari-hari sebenarnya saya memakai alam bawah sadar ya, tapi nggak nyadar. Nggak nyadar, iya seperti itu. Sehingga kadang-kadang mempengaruhi kita kan, kadang-kadang sebenarnya gini, kita dalam keadaan hidup ini, pikiran sadar dan bawah sadar tuh mempengaruhi kita semua. Tapi pikiran sadar itu mempengaruhi cuma sampai 10% maksimal. Yang paling banyak tuh bawah sadar kita yang mempengaruhi. Malah selalu sadar rasanya ya. Kita lagi mikir terus ya. Padahal sebenarnya bawah sadar kita banyak mempengaruhi. Kenapa? Karena di situ letak memori dan emosi. Jadi sekarang kebanyakan kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Kita dulu mengalami kekerasan, mengalami penghinaan, mengalami bulian. Itu mempengaruhi diri kita sekarang. Sehingga setiap ada orang yang rasanya
menjauh dari kita sudah langsung tersinggung. Jangan-jangan kita mau ditinggalin. Jangan-jangan kita ada sesuatu yang salah sehingga mereka nggak mau deket sama saya. Itu kenapa? Karena dipengaruhi pikiran bawah sadar kita. Bahwa kita pernah mendapatkan bulian, kita pernah nggak diapresiasi, kita pernah tidak dihiraukan, tidak diterima, seperti itu. Nah, banyak kan ini kan saya lihat polanya tuh dari alam bawah sadar tuh inner child. Jadi ketika kita kecil ya. Tapi kalau kita udah dewasa nih masih bisa dipengaruhi to some extent gak sih dok alam bawah sadar dipengaruhi kita? Selalu. Kenapa sih sekarang kita lihat kadang-kadang ada apa ya dengan saya ya? Kenapa ya saya selalu, kalau orang-orang saya lihat dengan kelakuan anak yang gak mau makan aja ya biasa-biasa aja. Tapi kalau bagi saya itu bisa marah meledak-ledak. Bahkan ada ibu yang bisa menjejelin makanannya, jambak rambutnya, Benar. diguyur, diikat, itu ada gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada luka yang pernah dia alami di masa lalu. Dulu saat kecil dia juga pernah dilakukan kekerasan-kekerasan fisik oleh orang tuanya. Sehingga kekerasan ini mempengaruhi dia, kemarahan yang dia bawa di masa kecil yang gak bisa dia lampiaskan kepada ibunya saat masih kecil itu. Itu kemarahan tuh dia bawa terus. Sehingga begitu dia melihat seorang anak seperti ini, dulu saya kalau begini bisa dimarahin loh. Saya dulu dipukulin loh. Gitu. Apalagi misalnya dia merasa dulu itu dia mudah diabaikan, nggak didengarkan. Sehingga kalau anak nggak mau nurut, bagi dia kamu mengabaikan saya, kamu nggak mau dengerin saya. Jadi ke-trigger lagi tuh perasaan-perasaan luka di masa lalu itu. Semua kuncinya masa lalu ya dok. Betul, itu kan trauma kita alami di masa lalu. Oke. Nah terus saya pengen bahas soal alam bawah sadar seorang anak ya. Ini bener gak sih dok? Maksudnya mitos atau fakta? Jadi ya itu pernah dibilang kalau anak baru tidur berapa jam itu lagi fase alam bawah sadar, coba dibisikin itu mungkin lebih bisa masuk. Atau tadi pas baru bangun tidur. Nah secara dokter sebagai praktisi ya, sebagai expert, yang benar secara sains gimana dok? Itu mitos atau fakta? Betul. Itu fakta ya. Jadi kita baru tidur itu kan gelombang kita di theta tersebut gitu ya. Jadi kita saat di theta itu apa yang kita masukin itu mudah mengendap. Oh, sejam setelah tidur atau bagaimana? Enggak, sejam. Baru tidur 15 menit, 20 menit seperti itu. Sama baru bangun. Jadi masih yang kayak melayang, saya di mana ini enggak tahu gitu, belum jelas. Nah, itu kita masukin. Itu akan mudah diserap sama memorinya dan tersimpan di dalam memori. Seperti itu karena kita menembus kepikiran bawah sadarnya. Di mana letak memori dan emosi itu. Berarti bagusnya tuh waktu baru bangun atau baru tidur tuh baru kita bobo, kasih baru apa merem, dok? Langsung kita bisikin di telinga kanannya. Kita ngomongin misalnya Sabrina kamu anak yang baik, kamu anak yang pintar, kamu selalu dengar kalau mama ngomong, misalnya kamu makannya pintar. Kamu makannya pintar. Setiap apapun yang mama siapkan selalu kamu habiskan dengan lahap dan memberikan kesehatan buat kamu. Itu banyak sekali berpengaruh buat anak-anak. Makanya kalau anak-anak kecil itu ya nggak perlu hipnoterapi kan, dari mamanya sendiri bisa memberikan hipnosis pada anaknya. Itu pas bangun tidur sama ketika tidur. Kalau di tengah-tengah itu ada nggak dok atau enggak ya lebih banyak saat tidur dan bangun tidur ya? Iya biasanya itu kalau misalnya anak yang nggak lagi dalam fokus full ya, tapi misalnya anak tuh lagi santai main-main yang kayak yang masih nggak ada kesadaran fokus dia dalam melihat. Nah seperti itu bisa juga diberikan masukan gitu seperti itu. Berarti ini bisa jadi tips nih buat para mama-mama anaknya lagi GTM. Kasih sugesti ya. Baru bangun itu ternyata ada golden. Ayo kamu bisa makan. Coba saya akan coba langsung dok. Jangan dimarahin mau tidur. Oh tapi jangan dimarahin. Kalau dimarahin yang kebalikannya. masuk malah marahan-marahan kita. Kamu tuh lagi. nakal banget sih, kamu tuh kalau makan susah amat sih, gitu kan. Kamu itu kalau mama suruh apa aja nggak mau denger ya, pas mau tidur lagi. Ya udah masuklah itu ke memori dia, tersimpanlah. Jadilah dia anak seperti itu. Malah harus kasih apresiasi itu ya dok. Jadi malah hindari afirmasi positif buat anak. Kalau kasih kayak ilmu misalnya kasih tahu ABC itu sama aja nggak dok atau enggak lebih kayak emosional boleh aja menjelang tidur misalnya dikasih yuk kita belajar ABC udah ngantuk-ngantuk anaknya mungkin bisa masuk juga itu lebih gampang lebih mudah ya kan. Oke, menarik banget sih dok. Nah mungkin ini pengen lebih membahas tentang tadi kan kayaknya berulang-ulang dari pasien dokter polanya itu karena luka inner child yang kena banget ternyata di masa depannya. Dan di sini kan di Boss Mama kita semua juga belajar bagaimana menjadi the best version of ourselves dalam parenting. Nah boleh nggak sih dok untuk informasi yang bisa di-share ya dari pengalaman dokter sebagai hipnoterapis dari pasien-pasien dokter, biasanya tuh patternnya apa sih yang kelihatan tentang
luka yang secara nggak sadar kita sebagai orang tua bisa kasih nih ke anak, tapi kita jarang sadar gitu di masa kecil tuh biasanya apa ya dok? Gini, trauma itu kan berbagai macam, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Misalnya di zaman dulu kita mengalami kesepian, kita mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal dari orang tua kita seringkali diabaikan, kita nggak pernah divalidasi, dihargai. Yang ada kita mungkin mendapatkan hinaan-hinaan di masa kecil, bulian-bulian di masa kecil, itu mempengaruhi diri kita di masa depan. Sehingga luka-luka yang kita bawa itu, yang kita merasa bahwa karena luka yang diberikan orang tua, kita menjadi orang yang merasa tidak dihargai, tidak pernah dipuji, kita tidak pernah mendapatkan pelukan-pelukan dari orang tua kita nggak mendapatkan kedekatan emosional dengan orang tua kita, sehingga bahasa-bahasa kasih yang anak diri kecil ini butuhkan, itu nggak dapat dari orang tuanya. Jadi saya bilang itu baterai kasih dia tidak diisi. Nah, orang yang nggak punya baterai kasihnya tidak terisi, bagaimana dia bisa memberikan kasih itu pada orang lain? Iya. Nah, jadi yang terjadi saat dia menjadi seorang mama, dia nggak bisa tahu gimana sih memberikan bahasa kasih yang tepat buat anak-anak ini. Yang ada kita merasa, saya mencintai anak saya dok, sehingga saya selalu menuntut dia belajar yang rajin, belajar yang benar. Seperti itu. Tapi begitu dapat nilai bagus, ya sudah, emang kamu harus seperti itu, gitu. Tapi kalau dapat nilai jelek, itu anak dihukum. Ataupun anak itu selalu diabaikan, ya udah kamu tunggu sendiri aja, yang penting mama siapin makan, siapin minum, siapin kendaraan dan sebagainya. Ya sudah, mama menjadi wanita karir, papa menjadi wanita karir tanpa berpikir bahwa anak ini membutuhkan sosok kehadiran orang tua. Ada lagi yang sedikit aja marah. Karena mamanya juga jadi mudah tersinggung. Mamanya merasa kalau kamu nggak mendengarkan saya, sama loh seperti yang dulu saya alami. Saya diabaikan, saya nggak didengerin, seperti itu. Jadi apa yang men-triggernya saat ini mudah sekali mengeluarkan luka yang dia alami di masa kecil dulu. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah memberikan kekerasan fisik juga kepada anak. Karena teladan yang dia dapetin di masa kecil adalah cara mendidik anak dengan memberikan kekerasan. Sehingga sekarang juga dia lakukan itu pada anaknya. Kalau contoh yang umum nih misalnya gaslighting dok, kayak suka nyindir atau bagaimana, itu juga biasanya karena di masa lalu itu ya dok? Karena dia kan seseorang kita menjadi mama, biasanya kita meneladani apa yang kita dapetin dulu. Kecuali kita ada membaca, kita mau belajar gimana sih parenting yang baik gitu ya. Tapi kalau kita cuma mendapatkan dari teladan orang tua kita, ya kita berikan itu juga kepada anak kita. Sehingga kita selalu dengan kata-kata kita kadang membuat anak kita merasa bersalah gitu. Iya mama emang udah capek, mama ini besarin kamu, kok kamu gak mau denger sih, kamu kok begitu sih, kamu tahu gak sih mama ini udah lelah banget loh gitu. Kadang-kadang anak merasa bersalah hanya dengan kata-kata seperti itu pun berdampak pada anak. Sehingga merasa kok saya ini jahat banget ya sebagai anak, saya kok bukan anak yang berbakti ya. Nah itu berdampak juga di masa depan si anak ini. Seperti itu. Dan tadi dokter mention soal baterai kasih sayang ya. Boleh di-share gak di dok kayak checklist baterai kasih sayang yang sebaiknya kita sebagai parents consciously kasih ke anak tuh apa aja sih? Ya seperti kita tahu 5 bahasa kasih itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama kan quality time, kebersamaan, sentuhan fisik gitu ya, pujian, pelayanan, hadiah. Words of affirmation, love language ya, love language. Nah, dari 5 ini masing-masing anak beda. Oh ya. Urutannya. Tapi 5 ini harus kita berikan sebenarnya pada dia. Tapi urutannya berbeda. Ada satu anak bagi dia hadiah adalah sesuatu yang saya merasa dicintai. Tapi yang satu lagi, kalau kita sama-sama aja deh mam, itu baru saya merasa dicintai. Tapi ada lagi yang mami, kalau mami peluk saya, itu baru saya merasa dicintai. Ada lagi yang misalnya mami nyiapin saya sarapan, nyiapin saya baju sekolah, itu sudah mencintai saya. Seperti itu. Atau lagi mami setiap saya pulang, mam saya dapat nilai segini, oh gak apa-apa nak, kamu hebat banget, kamu luar biasa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Itu dia merasa dicintai. Nah kita harus tahu urutan pada bahasa kasih pada anak-anak kita ini apa sih urutannya. Jangan
bagi anak yang satu ini, bagi dia bahasa kasih nomor 1. Tapi kita berikannya cuma quality time bersama-sama, tapi nggak pernah memberikan yang dia butuhkan. Tapi kenalnya dari mana tuh dok? Lewat observasi aja? Sebenarnya mudah. Dengan melihat apa sih yang dia lakukan pada kita. Oh ya. Misalnya dia punya sesuatu. Mami aku punya ini. Buat mami aja deh. Berarti hadiah. Atau kita mau apa? Biar mam aku aja yang ambilin sepatunya. Dia ambilin cepet-cepet lari kasih kita sepatunya. Oh iya, bisa lebih peka, itu malah jadi ngerti ya. Itu mungkin yang dia lakukan ke orang lain buat diri dia yang juga dia senang. pengen dilakukan seperti itu. Begitu. Atau mam kita sama-sama nontonnya, pokoknya sama-sama, nontonnya sama-sama. Berarti bagi dia kebersamaan itu nomor 1. Maka yang seperti saya sering bilang, jangan mencintai anak, tapi buatlah anak merasa dicintai. Betul. Karena bahasa kasihnya nyampe kepada dia. Kalau kita kan biasa orang tua, saya sayang dia dok, makanya saya pukul dia biar dia kuat, ya kan? Iya. Biar dia tough. belajar, biar kadang tough. tiger parenting pengen tujuan yang bagus, tapi ya caranya. Tapi padahal anak bukan caranya seperti itu. Gitu, dikerasin bukannya berarti dia menjadi hebat. Justru bentakan-bentakan, kemarahan-kemarahan kita malah berdampak kepada otak si anak loh. Nah itu sangat nyambung ke beberapa bulan ini suka baca buku tentang perkembangan otak anak. Apalagi kan anak saya kebetulan toddler ya. Jadi ini otaknya gimana sih kalau udah mulai tantrum, sebenarnya apa yang terjadi, what's happening. Sebenarnya apa dok yang terjadi dalam otak anak ketika mungkin mendapat unfortunate situation kayak kena marah atau apa. Apakah itu akan mengimpact dalam jangka panjang, karena kan sering dibilang otak anak lagi membentuk banyak connection nih di umur-umurnya. Sinaps. Nah jadi sampai 3 tahun itu otak anak itu berkembang sangat pesat. Nah kalau misalnya kita memberikan bentakan, kemarahan, ini berdampak pada anak apa? Reaksi pada tubuh dia, ketakutan, ya kan? Dia mau fight, flight, atau freeze, seperti itu kan. Nah itu berdampak kemana? Dari situ dihasilkan hormon-hormon kortisol dari hipotalamus ke hipofisis gitu, ke adrenal. Nah itu mempengaruhi pengeluaran hormon kortisol. Nah hormon kortisol itu dampaknya apa? Peradangan kemana-mana, termasuk kepada otak si anak. Ke korteksnya prefrontal seperti itu, ke bagian hipokampusnya, tempat memori, tempat belajar, tempat logika, itu berdampak semua. Belum kepada sinapsnya, koneksi antar saraf. Itu banyak yang jadi nggak nyambung. Jadi dia malah mengambil jalan pintas, sehingga sinapsnya makin banyak yang nggak digunakan. Jadi anak yang harusnya lebih pintar, anak yang harusnya lebih kreatif, hanya karena bentakan-bentakan kita bukan menjadikan dia lebih pintar. Menjadikan dia terhambat. Kreativitas dia terhambat, ide-ide dia terhambat, cara berpikir dia terhambat. Seperti itu. Nah dari tadi kan kita bicara bahwa banyaklah pengaruh dari inner child kita ke kepribadian kita sekarang gitu. Misalnya tadi kita jadi lebih kurang percaya diri gitu ya. Tapi sebenarnya pernah juga nih diomongin dok, kayak ini rekan saya misalnya tumbuh dalam lingkungan rumah yang kurang baik lah dulu, terus broken home istilahnya ya dia bilang. Tetapi sebenarnya orangnya sangat-sangat bijaksana kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya kan masa lalu kita nggak ngedefine diri kita seperti apa kan ke depannya ya dok. Dan tetapi bagaimana ya, apa sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi, karena ada orang yang mungkin masa lalunya mendapat banyak hal yang kurang baik dari segi kata-kata atau perlakuan, tetapi tetap tumbuh bijaksana. Sebenarnya bagaimana itu dok? Ada yang memang tetap bijaksana, itu apakah berarti going through the pain itu berhasil atau sebenarnya masih ada luka, atau bagaimana ya dok? Karena saya yakin juga setiap orang tuh nggak didefine oleh masa lalunya gitu, cuma kan pasti sedikit ada impactnya juga. Itu seperti apa ya dok? Jadi masa lalu itu nggak memastikan bahwa orang yang mengalami trauma ini pasti ini. 1 tambah 1 pasti 2 gitu. Enggak. Jadi bagaimana anak ini berkembang, bertumbuh, mungkin dia mendapatkan suatu perubahan dalam lingkungan. Oh, di lingkungannya ya. Karena lingkungan itu kan mempengaruhi seseorang. Dan yang kita tahu Sabrina, bahwa trauma tidak akan tumbuh di tempat yang ada welas asih. Nah mungkin si anak ini bertumbuh di tempat
yang bisa memberikan belas asih, kebijaksanaan pada dia. Dia semakin mengenal hidup, ternyata hidup itu nggak melulu seperti keluarganya. Ada suatu keluarga yang bisa mengasihi dia, memperhatikan dia, mencintai dia, sehingga dia belajar untuk seperti itu. Dan trauma itu nggak akan tumbuh di tempat yang belas asih. Atau misalnya dalam suatu keluarga sekarang, dulu di masa lalu keluarga saya adalah keluarga yang rumah itu seperti neraka deh. Tapi sekarang setelah menikah, suami saya ini begitu perhatian, mencintai saya, mengasihi saya, bahkan meratukan saya. Nah, luka ini itu perlahan-lahan akan disembuhkan oleh welas asih tersebut. Karena tidak ada yang men-trigger dia lagi. Kecuali di lingkungan yang sekarang, orang-orang sekitar dia men-trigger apa yang dia rasakan dulu. Iya. Saya pernah diabaikan, saya pernah tidak dihargai, saya pernah melakukan kekerasan, dan sekarang saya mendapatkan itu lagi. Ya itu akan men-trigger lagi seperti itu. Berarti emang kan again ya, seseorang tidak terdefine oleh masa lalunya ya, tapi seseorang tuh terdefine oleh lingkungan secara kolektif ya dok. Jadi gak hanya dari keluarga, tapi juga lingkungan yang dia temui gitu. Jadi gimana kita ya ambil yang positif dari setiap lingkungan yang kita belum lewati. Dia belajar dari kebijaksanaan yang ditemui dalam hidup ini. Dan gitu mungkin kan, role model orang lain dan sebagainya. gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini saya pengen tanya nih dok. Ini tuh kan sering kita dibilang, ini zaman dulu misalnya ya kita ngebahas anak yang lagi didisiplinin, terus kita orang tua ungkit ini dulu kayaknya didisiplinin mama biasa-biasa aja, ada disiplin yang keras gitu juga biasa aja, kenapa zaman sekarang ya? Iya, zaman VOC biasa aja, kenapa sekarang kalau dilembekin mah jadi kayak gini, Gen Z strawberry ya, generasi strawberry gitu. Nah itu gimana ya dok, kan mungkin gak hitam putih ya, tapi apakah benar karena memang kadang Gen Z nih di beberapa case yang sering dibahas gitu ya, ini generasi strawberry nih gitu, apakah emang gimana nih how to balance that, karena gak hitam putih kan dok? Jadi maksudnya kenapa sih strawberry generasi ini terjadi pada saat ini gitu ya? Apakah benar karena kita kurang tegas, gak nyamain sama zaman-zaman VOC kayak gitu? Gini, mereka kenapa sih dibilangin mentalnya kok lemah? Rasanya seperti itu kan, seperti strawberry yang indah tapi gampang hancur gitu ya. Padahal karena mereka dari pola asuh itu berpengaruh juga gitu lah. Pertama, zaman-zaman orang tua di atas generasi yang sekarang ini itu nggak zaman VOC lagi, tapi anak ini banyak kan diprotek yang luar biasa, semua disiapin, semua dilayanin. Jadi anak tuh nggak tahu daya juang tuh seperti apa sih. Belum lagi di zaman sekarang ini era digital, semua dipermudah. Mau beli apa tinggal tap datang, mau ngapain melihat informasi aja semua bisa diserap. Nah dengan era digital ini juga anak ini mudah mendapatkan informasi-informasi tentang dunia sekitar. Apalagi dengan dunia yang sekarang semacam ini. Menambah kegelisahan dia, ketakutan dia. Semangat menjadi lemah, seperti itu. Ditambah lagi dengan apa yang biasa dia dapatkan instan. Dia tuh gak tahu daya juang tuh seperti apa. Sehingga dia merasa segala sesuatu itu ya harusnya instan. Dia maunya kalau kerja ya cepat mendapatkan hasil. Nggak seperti zaman kita dulu yang mau berjuang sampai malam, bekerja luar biasa, banting tulang itu mau. Tapi sekarang beda cara pandang mereka. Bagi mereka mungkin sekarang katanya kehidupan dan pekerjaan tuh harus seimbang gitu. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu ya pokoknya kita berjuang dulu sebisa kita, sehingga hasilnya nanti bisa kita dapatkan di masa depan kita, seperti itu. Itu yang membuatkan generasi-generasi sekarang yang disebut dengan mental strawberry. Padahal mereka itu sesungguhnya bisa lebih paham bagaimana sih menghadapi hidup biar seimbang gitu. Tapi kita yang memandangnya, nggak punya daya juang seperti kita dulu, seperti itu sih. Jadi ada mismatch antara intergenerasional gitu ya dok. Nah ini saya jadi pengen lebih tanya-tanya dokter sebagai gimana kita ningkatin self awareness ya. Ini misalnya case yang sering saya temui tuh, seseorang yang berprestasi luar biasa ya, terus high achieving, terus accomplish lah dalam hidupnya. Tapi sebenarnya ada rasa anxiety gitu ketika mau tampil itu kurang percaya diri, atau juga mungkin ada yang ingin achieve sesuatu untuk mencari validasi. Sebenarnya banyak gak sih dok kasus-kasus yang ditemui ya, orang yang secara karir itu oke banget, tapi sebenarnya menyimpan
tujuannya salah gitu. Tujuannya adalah untuk mencari validasi gitu. Itu biasanya karena apa ya dok? Mungkin ini lebih kayak bisa jadi percakapan self-reflective ya untuk kita yang mungkin merasa seperti itu. Karena zaman sekarang apalagi ya dok, dimana it's very fast paced, kita pengen achieve sana sini gitu ya. Mungkin for the wrong reasons takutnya. Ya itu banyak pasien saya datang, dia merasa saya sih sebenarnya rajin dok bekerja. Setiap hari itu saya dari pagi sampai malam itu nggak ada. Kadang-kadang aja bisa tidur tuh jam 3 subuh dok. Tapi saya seneng, dia bilang sih, melakukannya seneng, dia bilang sih ya. Karena saya mau saya bisa mencapai achieve saya seperti itu. Tapi begitu saya korek dan lagi dia menangis. Saya sebenarnya lelah dok. Saya sebenarnya capek dok. Tapi saya nggak mau, saya mengalami di masa kecil, di mana dulu saya pernah mengalami hinaan dari saudara saya, dari teman-teman saya, apalagi secara finansial, merasa saya nggak punya apa-apa dulu dok. Sehingga kadang-kadang temen tuh gak mau berkenalan sama saya, gak mau berteman sama saya. Saudara-saudara juga memandang rendah pada saya. Sehingga dulu dari kecil saya tuh bercita-cita, saya sudah besar, saya harus jadi orang sukses. Tapi malah achieving terus ya, for the reasons yang ada luka juga ya. Iya, sampai dia akhirnya gak bisa lagi memikirkan me time dia. Bagi dia waktu itu sangat berharga untuk menghasilkan uang. Sehingga saya bisa dipandang orang, sehingga kalau misalnya saya bermalas-malasan, bersantai sedikit, uang ini hilang. Nanti takutnya saya mengalami kembali masa dulu, di mana saya nggak punya apa-apa, seperti itu. Tapi sebenarnya ternyata pada diri dia ada suatu yang rasa capek, rasa lelah, nggak mau sebenarnya. Tapi karena ada luka yang dia bawa itu, membuat dia bekerja luar biasa. Ini relate banget karena kadang juga in this economy gitu ya. Karena hustle jadi kayaknya yang hobi sifat yang gak menghasilkan uang tuh jadi aduh sayang banget ya kita ngabisin waktu kita untuk jadi ninggalin aja kita hobi-hobi yang emang bikin kita happy di masa lalu. Karena ya waktu aku limited, mendingan aku kerja, mendingan aku freelance. Ternyata bisa jadi ada kaitannya dengan luka-luka di masa lalu tadi ya. Sedangkan kalau kita sudah bisa melupakan me time kita, olahraga kita, tidur jadi kurang, itu berdampak juga sebenarnya ke fisik dan ke mental kita. Jadi lelah. Rasanya hidup ini apa sih yang mau saya cari? Rasanya hidup ini apa sih tujuannya? Kok kayaknya nggak habis-habis gitu ya? Nggak tahu titik ujungnya gitu. Nah itu akhirnya menimbulkan kecemasan pada dia sendiri. Bener banget sih. Dan setiap orang tuh beda ya. Nah ini ada lagi nih dok, case yang menurut saya sering, ini mungkin saya ambil case-case sehari-hari yang relate ya ke anak-anak zaman sekarang ataupun parents zaman sekarang ya. Seseorang yang terus procrastinate pekerjaannya gitu. Jadi kayak udah punya ide, udah pengen ngerjain tapi ditunda mulu. Mungkin kelihatannya lebih kayak oh nih orang emang males aja ya, emang habit aja ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih mungkin sisi yang kita nggak kepikiran, ini mungkin terinfluence sesuatu ya? Apakah itu perfeksionis? Karena procrastination nih kalau saya lihat sering banget dibahas. Kok saya suka procrastinate ya? Ini emang males aja kali ya? Apa emang benar? Nah, jangan langsung melabelkan males gitu. Jangan. Padahal ada sesuatu yang dia bawa. Kenapa dia untuk memulai sesuatu itu rasanya, aduh nanti deh. Iya. Kenapa sih? Karena ternyata banyak emosi-emosi yang mempengaruhi dia. Salah satunya adalah karena rasa tidak percaya diri. Dia merasa kayaknya nggak mampu deh. Kalau saya mulai takutnya hasilnya nggak baik. Ada lagi masalah kecemasan. Nanti kalau misalnya hasilnya begini, orang memandangnya apa ya? Ada lagi merasa dia burnout. Seperti itu, kejenuhan. Dia merasa lelah dalam hidup dia. Tidak ada semangat dalam hidup dia. Itu semua mempengaruhi orang untuk menunda sesuatu, memulai sesuatu. Tapi kalau pada seseorang yang sudah punya rasa percaya diri, dia sudah punya semangat yang diciptakan dari orang tuanya sejak masa kecil. Orang ini gak punya tuh sifat menunda. Bahkan bagi dia, selesaikan dulu, setelah itu saya bisa istirahat. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itu. Oke, kalau misalnya nih ada lagi case ya. Jadi ceritanya case-case yang saya tertarik banget ini, backgroundnya bisa jadi apa ya? Seseorang yang mungkin kalau memulai sesuatu tuh tidak diselesaikan gitu kan. Kalau saya lihat tuh mungkin itu ada avoidant atau rasa takut ya untuk, atau perfeksionis, itu bisa banyak. Nah biasanya mungkin ada trauma atau ketakutan apa sih dok yang bisa menyebabkan orang seperti itu gitu. Karena kadang kan kalau di dunia profesional kita nge-labelinnya sebagai ya emang dia kurang bagus aja kerjanya, dia gak selesai-selesai nih gitu. Padahal mungkin ada something deeper than that.
Sebenarnya mirip-mirip dengan kasus tadi sebenarnya. Ya karena itu kadang-kadang yang seperti Sabrina bilang dia perfeksionis, dia maunya hasil sempurna. Tapi dia takut hasil ini gimana ya. Sehingga dia selalu mencari sampai gimana biar hasil ini sempurna. Sehingga terasanya mengulur waktu seperti itu. Tapi ada juga ya karena dia tidak punya percaya diri juga. Bisa gak sih saya selesaiin ini? Hasilnya akan maksimal gak sih? Hasilnya seperti apa sih? Orang memandang saya seperti apa sih? Sama kekhawatiran-kekhawatiran dia. Biasanya kecemasan, tidak percaya diri, terlalu perfeksionis, itu pun mempengaruhi seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaannya. Sehingga dirasa kok mengulur-ngulur waktu sih? Kok lambat sih? Seperti itu. Padahal kalau misal dibereskan emosi-emosinya tersebut, dia menjalankan sesuatu ya udah. Yang penting saya melakukan semampu saya, sebisa saya juga memberikan yang terbaik untuk hasil. Ya udah kita lihat sama-sama. Seperti itu. Ya ini menarik banget ya Dok, karena ya human emotions tuh kompleks banget. Mungkin kalau kita kecil itu kita sering diajarinya marah, sedih ya, atau makin gede ya kecewa, emosi. Nah kalau menurut dokter nih, sifat atau emosi apa sih yang kalau dokter lihat tuh kurang diintroduce nih ke anak-anak gitu, baik itu preteens atau anak beranjak dewasa yang sering jarang kita bahas. Maksudnya masalah di emosi apa yang jarang nih kita bahas gitu kan? Mungkin kalau masa kecil kita udah biasa ya diajarin marah tuh ini, sedih tuh ini, gembira tuh seperti ini. Cuma apa yang sebenarnya nih emosi yang penting tapi jarang kita bicarain atau kita pelajarin, lebih banyak kita langsung ngerasain aja gitu. Oh, ya seperti masalah misalnya kekecewaan, bukan dalam bentuk yang nangis, marah, itu kan lalu jelas kelihatan. Ya itu yang jelas. Tapi kalau rasa kekecewaan kita, kekhawatiran kita, rasa lelah kita, itu sebenarnya perlu juga kita komunikasikan dengan orang sekitar kita, sehingga mereka mengerti apa sih yang sedang kita alami saat ini. Jadi enggak kita memendam semua perasaan itu, akhirnya meledak juga dengan marah. Marah yang kelihatan, padahal marah itu bisa nggak kelihatan ya. Iya, itu kalau kita bisa marah secara baik gitu ya, bisa mengendalikan emosi kita. Tapi banyak sekali orang kan nggak bisa mengendalikan itu. Begitu ke-trigger ya langsung meledak, langsung keluar semua. Nah, seandainya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sekitar kita, bahwa kita sampaikan saya sedang merasa lelah, saya takut nih nanti gimana ya. Siapa tahu ternyata orang sekitar kita bisa mendukung. Ya kan, bisa memberikan arahan, bimbingan bahwa itu nggak apa-apa kok sebenarnya. Itu kan bisa memberikan ketenangan. Tapi kebanyakan orang memendam itu semua, nggak bisa menceritakan itu kepada orang. Seperti itu. Nah di lingkungan ini kan juga suka ada obrolan yang kayaknya udah turun-temurun ya. Misalnya, kalau laki-laki nggak boleh menangis nih. Nah apa misalnya nih seorang laki-laki dibilang kayak gitu ya. Itu dampaknya bisa seperti apa sih kepada mereka gitu? Iya, sebenarnya kan harusnya bener sih, emang jangan cengeng maksudnya gitu ya. Tapi kita harus memberitahu kepada anak kita, kalau nggak boleh dengan menangis meluapkan emosi ini, harusnya seperti apa Mam saya lakukan? Cara meluapkannya Cara seperti meluapkannya. Misal dengan, ini kamu gambar coret-coret seperti ini. Atau kamu nyanyi deh, teriak-teriak nyanyi, keluarkan marah kamu. Atau kamu ceritakan pada mama, kenapa kamu marah? Kamu merasa bagaimana? Kamu pengennya seperti apa? Jadi kita jangan cuma bilang, kamu pokoknya gak boleh nangis, kamu itu anak laki. Tapi kita arahkan dia bagaimana cara dia melampiaskan emosinya, mengeluarkan isi hatinya. Jangan sampai di masa besar, anak ini terbiasa untuk memendam semua emosi dia. Dan berdampak pada apa? Emosi yang terpendam makin lama makin besar, makin besar. Ini bisa berdampak pada dewasa yang mudah meledak, begitu ke-trigger. Tapi bisa juga pada jadi dewasanya, dia nggak bisa mengungkapkan ekspresinya. Jadi itu dampaknya ya dengan kita. Dia hanya bisa memendam. Diperlakukan apa, ada ya seorang laki-laki yang datang kepada saya, dia waktu masih kecil, dia padahal dipukulin luar biasa dok. Tapi saya nggak boleh nangis. Nah waktu dimundurkan ke masa lalu, dia nangis teriak-teriak, Mam sakit, tapi kenapa saya nggak boleh nangis? Tapi kenapa saya nggak boleh nangis? Dia bilang seperti itu. Dia menjadi pribadi dewasa yang seperti apa? Dia nggak bisa mengungkapkan emosi dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama istrinya. Sehingga apapun yang dilakukan sama istrinya, dia selalu menerima aja, nurut aja. Padahal di sini saya merasa sedih dok.
Tapi gak bisa Tapi nggak dikomunikasikan. bisa. Ternyata bisa gak cuma jadi meledak ya, tapi jadi terlalu memendam dan gak sehat. Akhirnya begitu dia melihat perempuan lain yang bisa mengerti dia, memahami dia mudah terkena bujuk rayu kepada perempuan tersebut. Mudah jatuh hati kepada perempuan tersebut. Ini Karena masalahnya dia nggak jadi bisa kemana-mana komunikasi. ya. Nah, jadinya merembet kemana-mana. Seperti itu. Tiap orang bisa dampaknya beda ya, Dok. Iya. Selanjutnya mungkin buat para moms gitu ya, sering di-expect tuh kayak ibu tuh gak boleh protes lah gitu. Mungkin lagi capek atau butuh bantuan ya. Mungkin nih kilas balik kalau ngelihat komen-komen atau DM kali ya. Sering kayak ini lagi pusing banget tapi selalu dibilang kamu tuh bersyukur aja. Ada stereotip di mana seorang ibu tuh ya harus kuat, harus multitasking gitu kan. Jarang laki-laki ditanya gimana cara kamu balance career dan anak gitu ya. Jarang, tapi kalau buat ibu-ibu semua ditanya seperti itu ya. Jadi tuh ada ekspektasi society yang bilang ya kalau perempuan harus bisa semuanya, harus sabar melalui semuanya. Nah kalau kayak gitu dampaknya gimana, Dok, dengan kita punya narasi yang walaupun demikian? teori seperti itu, tapi ternyata pada ibu-ibu benar nggak dia bisa seperti itu? Nggak semua ibu bisa seperti itu. Kayaknya tergantung individu ya, Dok, bukan tergantung gender. Kembali Sabrina, luka yang dia bawa dulu apa? Oke. Orang yang mudah marah itu kan karena orang yang stres, orang yang merasa tidak didukung. Orang yang merasa tidak dibantu, tidak dipahami, dia merasa kelelahan, kurang istirahat. Wajar nggak sih orang yang kurang istirahat, lelah, nggak didukung, sendirian, bahkan diberikan kekerasan verbal kepada dia. Semakin lebih mudah marah nggak? Wajar banget. Mau cewek mau cowok. Mau cewek cowok sama aja. Pasti semua orang masih manusia, masih seperti itu. Nah jadi nggak bisa tuh kita bilang ibu itu harus kuat, harus ini, harus itu. Ya tergantung gimana dia menyikapi hidup ini, apalagi yang sudah dia alami di masa lalu. Nggak semudah itu. Bahkan banyak sekali ibu-ibu yang datang kepada saya itu dengan perasaan hancur, sedih, bahkan merasa, Dok, apakah saya lebih baik berpisah sama suami saya? Tapi saya memikirkan bagaimana anak-anak saya. Itu yang terjadi. Karena dia sudah kelelahan, karena dia sudah capek dengan apa yang dia alami dari pagi. Apalagi kan kerja ibu-ibu itu 24 jam, gak ada berhentinya. Anak gak bisa tidur, ya dia yang bangun. Pagi-pagi lagi sudah harus bangun walaupun gak bisa tidur. Lelah ini akan berpengaruh pada emosi seseorang. Nah ini banyak banget kalau kita bicara satu-satu tuh gak akan habis ya, Dok. Nah tapi kan setiap orang tuh gak bisa memilih ya apa yang terjadi di masa lalu kita ya. Betul. It's what happened to us. Tapi ya dari kita bisa memilih bagaimana kita selanjutnya membenahi ya. Nah, Dok, ada tips gak nih ya supaya misalnya kita memang tumbuh dengan luka di masa lalu, terus dari situ misalnya kita jadi lebih anxiety, kurang percaya diri. Nah, gimana ya supaya kita bisa fix this thing biar kedepannya ya menjadi baik untuk kita gitu kan? Stepnya apa gitu ya, Dok? Step sederhana sehari-hari maksudnya. Step sederhana sehari-hari. Step sederhana sehari-hari. Nah itu ada juga istilah saya bilang space. S-P-A-C-E. Apa sih? S adalah sadari. Sadari bahwa kok ada sesuatu dari emosi saya yang membuat saya melukai orang lain. Dan ini selalu saya ulangi setiap hari. Nggak bisa saya tahan. Apakah ini ada kaitannya dengan trauma yang pernah saya alami di masa lalu? Kemudian kalau kita sudah sadari, oh iya, sepertinya saya pernah mengalami trauma di masa lalu saya. Kemudian P-nya apa? Peluk diri. Katakan, aku aman sekarang. Aku sudah berbeda dengan masa lalu. Aku tidak dipengaruhi oleh masa lalu lagi. Tapi aku sekarang mau menjadi diri yang baik. Diri yang tenang, diri yang bahagia. Selalu katakan itu. Hanya lagi apa? Ampuni mereka yang pernah melakukan. Bagian sulit ya mungkin. Yes, yang membuat traumamu. C-nya apa? Ciptakan. Ciptakan apa? Kalau kita sudah tahu, kita dalam menanggapi anak dengan emosi yang mudah marah. Berarti kita harus menciptakan sesuatu yang baru, yang kita tidak mengulangi lagi itu. Yang setiap hari kita ulangi gitu kan. Tapi mulai hari ini kalau saya melihat anak saya gak mau denger, anak saya tantrum, anak saya gak mau disuruh makan gak mau, kita datengin, kita berikan pelukan, kita berikan pemahaman-pemahaman. Kita memberikan anak merasa nyaman dekat kita dan kita kasih tahu
Hal-hal positif apa sih yang diharapkan dari dia? Bukan dengan dimarah-marahin. Justru kalau anak mengalami ketenangan, kenyamanan dekat dengan kita, anak ini lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan kepada dia. Nah, kalau misalnya juga saya orang yang suka menunda-nunda, berarti saya harus menciptakan apa? Saya harus menciptakan mulai hari ini, apapun yang saya kerjakan, saya kerjain dulu deh. Jadi Terserah lakukan hasilnya apa hal deh. yang 180 derajat Yang dari baru daripada itu. Nah, setelah kita berubah dengan apa yang kita ciptakan dengan yang baru dari kita akan merasakan ini adalah energi yang baru, energi yang vibrasi positif, aura yang positif dari kita, yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Sebagaimana kita tahu, saat vibrasi kita sudah positif, maka hal-hal positif yang akan mendatangi kita. Seperti itu. Nah, kalau masih belum bisa dengan semua itu, ajak diri kita kepada tenaga profesional untuk membantu membereskan semuanya. Ya, salah satunya dengan hipnoterapi. Ya, ini ini belajar banyak sih saya tentang hipnoterapi dan bagaimana kita bisa ya membereskan core masalah. Karena tadi dari space ya, itu bahkan kayaknya untuk kita mulai itu lumayan susah ya, untuk kita awareness. Kadang-kadang kita nggak sadar loh kenapa kita begini gitu kan. Bener banget. Tapi kalau kita sudah lihat bahwa kita ini berdampak negatif loh buat orang, apa yang kita lakukan setiap hari seperti itu berulang-ulang. Nah, kalau kita sadar itu, belajar introspeksi diri, bukan hanya menyalahkan orang lain, tapi melihat apa yang masih salah pada kita. Bener-bener. Jadi kan kadang gini juga ya dok, kadang ada kita ngebandingin diri kita dengan ibu-ibu lain misalnya ya, yang terdekat. Misalnya, kok kalau saya tuh anak gak bisa makan, saya marah banget ya. Yang satu, tapi kok yang ibu santai aja sih, kok dia bisa kayak gitu ya. Kadang kan kita langsung loncatnya, oh ini ekonominya aman ya, gitu, eksternal gitu ya. Padahal ternyata sisi lain juga bisa lagi karena trauma itu ya dok. Iya, padahal kadang-kadang yang salah kita. Karena kita merasa itu sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang mencemaskan, seperti itu. Berarti bisa jadi ya di luar hal-hal eksternal sebenarnya mungkin ada luka yang berbeda nih, pengalaman yang berbeda lah bisa dibilang ya, yang antara dua orang kita itu dalam menanggapi peristiwa di depan kita. Jadi lebih kayak jadi ada 2 poin nih, jangan kita cuma langsung asumsi ini karena hal eksternal aja, tapi dari kitanya bisa ada self discovery process as well ya. Betul sekali. Karena sebenarnya Sabrina, kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan kita itu bukan ditentukan oleh peristiwa ataupun apapun yang orang lain lakukan dan perbuat dan katakan kepada kita. Karena kenapa? Kita nggak bisa merubah orang lain loh. Karena orang lain seperti kita tahu punya masa lalunya, punya pendidikannya, punya budayanya, punya tradisi dan permasalahan hidup yang sedang mereka alami. Beda-beda. Nah, kita nggak bisa merubah dia. Kamu harus seperti pemahaman saya, harus seperti saya, nggak bisa. Nah, kalau kita sudah tahu kita nggak bisa merubah orang lain, kita jangan fokus untuk merubah orang lain. Yang bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Karena kita adalah operator atas komputer pikiran kita. Bagaimana cara kita merespon, menanggapi segala sesuatu dengan tetap positif. Pasti, kalau dengan merespon positif, pasti kita ada damai. Pasti kita ada bahagia, ada ketenangan. Jadi itu, mula-mula lihat dulu diri kita. Betul. Jalankan operator kita dengan baik sehingga merespon sesuatu dengan tetap positif. And I think that's a very great closing statement untuk sesi kita kali ini ya dok. Aku tuh jujur belajar banyak bahwa semua tuh comes from within. Mungkin ya sekarang ya ada sifat-sifat yang kita gak sadari bisa jadi sinyal ya. Misalnya kalau kita sering merasa gak percaya diri, atau itu yang merugikan kita kan, kita suka anxiety, kita perfeksionis, itu bisa jadi sinyal untuk mengenal diri sendiri ya, baik itu ke framework space atau ke hipnoterapi. Tapi juga kalau kita apalagi udah mempunyai habit yang melukai orang lain ya, baik itu verbal atau fisik, itu juga apalagi bisa jadi hint untuk kita mengenal diri lagi ya, mengenal luka-luka kita supaya bisa diberesin dari akarnya. Nah, makanya kalau emang kita masih punya luka, kita harus beresin dulu. Dan masalahnya kita nggak tahu kita punya luka atau enggak ya. Tapi kita bisa melihat apa yang salah dengan saya, apa sifat-sifat saya yang rasanya masih negatif. Betul. Seperti itu kan. Sehingga kalau kita sudah beresin luka-luka ini, kita bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab pada anak-anak kita. Tidak hanya secara akademis, tapi juga secara moral, spiritual pada mereka. Sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak terluka. Seperti itu. Dan terakhir nih dok, berarti
menurut dokter berarti apakah benar untuk seseorang menjadi orang tua mereka harus selesai dengan diri mereka sendiri atau nggak gitu juga? Bener banget, pasti itu udah syarat mutlak. Kalau dia belum selesai dengan diri dia masih membawa luka ini. Dia membawa luka sehingga selalu berpikir negatif terhadap apapun yang orang lain lakukan. Dia merasa banyak pikiran-pikiran negatif, merasa tidak dihargai, tidak disayangi, tidak disenangi, tidak diterima. Ini mempengaruhi dia dalam berinteraksi dengan anak dan suami. Nah, kalau nggak diberesin, yang satu membawa luka sendiri, luka A. Suami membawa luka B. Begitu disatukan, mereka nggak nyambung. Saya butuh bahasa kasih ini, saya butuhnya ini. Sama-sama saling nggak bisa memberikan. Nah, ini kan masalah. Orang tua yang selalu ribut, berdampak kemana? Kepada anak-anak. Anak-anak merasa rumah ini, pilarnya ini sudah goyang, sudah hampir hancur. Rumah ini akan hancur, bukan rumah yang nyaman lagi buat saya. Seperti itu. Luar biasa. Karena ketika menikah ya kita nggak cuma ketemu kelebihan kekurangan kita, luka-luka kita juga ketemu ya dok. Iya. Karena kembali lagi, orang yang terluka akan memberikan luka pada orang lain. Dan ini bisa menjadi salah satu solusi ya teman-teman, kalau kita mau lebih self-aware, kita ada sifat-sifat yang pengen kita fix, atau kayaknya perlakuan saya udah mulai melukai orang lain atau anak secara verbal atau fisik ya, nggak harus yang tunggu jauh dulu, bisa jadi sign kita untuk ke hipnoterapi. Tentunya ke dokter Yuliana ya gitu. Boleh ceritain nggak sekarang prakteknya berarti di mana dan? Saya praktek di Host of Peace di Green Garden, Jakarta Barat, Senin sampai Sabtu. Itu udah hampir full seminggu ya. Pokoknya bisa dicek langsung di media sosial, di ada akunnya. Di Instagramnya Dr. Yuliana CHT. Oke, ya semoga bisa bermanfaat untuk nanti teman-teman yang pengen mengenal diri lebih lagi, dan tentunya tadi conversation yang nge-spark awareness kita ya untuk bisa lebih punya pemahaman tentang diri sendiri. Karena ternyata belajar parenting itu gak cuma sekedar tentang cara menjadi orang tua yang baik, teknik ABC ya dok, tapi ternyata gimana kita tuh lebih berkembang lagi sebagai pribadi, individual ya. Thank you so much dokter. Sama-sama, udah sharing, Sabrina. Jujur belajar banyak banget. Dan tentunya teman-teman kalau ada insight yang didapatkan dari sini dan pengen kalian sharing, boleh nih tag ke Instagram kami atau juga tag ke @bossmama.society. So thank you so much dokter. Sama-sama Sabrina. And I'll see you guys on the next video. Yes, bye. Bye.